Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih bersama Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Mikdad Hafidhahullah Ta'ala, yang insya Allah pada pagi hari ini teman-teman sekalian kita akan sedikit sharing berkaitan tentang kiat-kiat belajar di kota Nabi. Siapa sih di antara kita sebagai seorang muslim yang tidak ingin di kota Nabi Muhammad SAW? Kalaupun kita mungkin sudah usia yang lanjut, maka mungkin anak cucu kita yang akan bisa meneruskan ke belajar ke kota Nabi Muhammad SAW. Di antara fadilah atau keutamaan kota Nabi adalah dalam hadis Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu telah memuliakan kota Makkah, sedangkan Nabi Muhammad SAW telah memuliakan kota Madinah. Maka Madinah ini termasuk kota yang disebutkan di dalam banyak hadis, ya, yang memiliki banyak keutamaan. Bahkan di sana sekarang banyak sekali ulama yang masih lurus akidahnya atau manhajnya, itu banyak sekali di kota Madinah. Dan mungkin di dunia ini yang masih banyak adalah di kota Madinah. Sebelum kita melanjutkan kepada sharing bersama Ustadz Mikdad Hafidhahullah Ta'ala tentang kiat-kiat belajar di kota Nabi, maka diharapkan teman-teman sekalian, apalagi yang masih muda-muda, untuk memperhatikan supaya bisa mengambil faedah yang akan disampaikan Ustadz Mikdad. Apa saja kiat-kiat, dan siapkan pertanyaan sebanyak mungkin tentang kaitannya tentang pendaftaran atau bahasa Arabnya tasjil, pendaftaran kuliah beasiswa di kota Nabi Muhammad SAW. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz Al-Fadil. Tafadhallahu maskura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di majelis-majelis ilmu yang saat ini kita sedang berada di tepi pantai sambil mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan keutamaan belajar di kota Nabi Muhammad SAW, ada sabda Nabi Muhammad SAW fima ma'na, yang dalam artiannya sesungguhnya keimanan akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular yang kembali ke sarangnya. Dan saat ini kita melihat ulama-ulama Rabbani yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah masih banyak berada di kota Nabi Muhammad SAW, di Madinah tentunya. Dan mereka tidak sebanyak, jumlah mereka, ulama-ulama tersebut tidak sebanyak di tempat-tempat yang lain, yang mana kota Madinah merupakan fadilah, yaitu tempat yang mulia di situ, dengan berkumpulnya para ulama-ulama yang Rabbani di kota tersebut. Berkenaan dengan bagaimana cara kita supaya bisa masuk ke Universitas Islam Madinah atau Jami'ah Islamiyah Al-Madinah Munawwarah, mungkin kiat-kiat yang bisa diusahakan adalah tentunya dengan memperdalam ilmu agama yang dipelajari di sekolah-sekolah kalian terlebih dahulu. Bisa berupa dengan menghafal Al-Quran, karena orang-orang yang biasanya hafid Al-Quran, mereka mendapatkan porsi khusus atau jatah istimewa untuk lebih mudah masuk ke dalam Universitas Islam Madinah. Selain dari Al-Quran, ada seperti belajar bahasa Arab, baik itu dari nahwu dan sharaf, ataupun balaghah dan adab, dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan lughah tersebut. Karena mau tidak mau kita harus mengetahui bahasa Arab, karena di sana pengantarnya semuanya dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi sebelum kita sampai ke sana, sebelum bisa mendaftar ke sana, sebisa mungkin untuk disiapkan bahasa kita, yaitu bahasa Arab di sana. Dan insya Allah yang digunakan untuk materi perkuliahan menggunakan bahasa Arab yang fushah,
yang biasa kita pelajari di mahat-mahat yang kita belajar di sana. Ya, itu tadi ya. Yang pertama bisa dengan jalur Al-Quran tadi, hafidz Quran. Atau yang kedua dengan memperdalam bahasa Arab, dan juga diikuti dengan memperdalam ilmu-ilmu agama yang lain. Karena di sana kuliahnya merupakan lanjutan dari belajar apa yang kita sudah pelajari di mahat-mahat kita yang terdahulu. Yang kalau kita belajar di mahat belajar akidah dasar, maka di bangku kuliah nanti kita akan mempelajari akidah-akidah untuk kitab-kitab lanjutan. Yang kalau di mahat kita belajar fikih-fikih dasar seperti itu, di bangku kuliah nanti kita akan mempelajari fikih-fikih yang sifatnya lanjutan, yaitu muqaranah atau perbandingan mazhab di sana. Jadi supaya bisa mudah untuk memahami apa yang kita pelajari di bangku kuliah tersebut, sebisa mungkin kita memperdalam dulu ilmu-ilmu yang disampaikan di mahat-mahat yang kita belajar di sana di Indonesia ini. Mungkin itu sedikit tips-tips bagaimana kita bisa belajar di Kota Nabi. Baik. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Wigdat telah menyampaikan itu motivasi awal ketika kita masih belajar mungkin pendalaman di materi di pesantren kita, baik itu di Jogja ataupun di luar Jogja. Sekarang Ustadz ini kan banyak sekali, kita kan bisa ngikutin IG kayak di PPMI ataupun di mana itu kan bisa. Jadi kalau ini kita kan masih bingung juga, masih awam berkaitan metode atau apa ya, ini kan kita interaktif ya, lebih interaktif. Cara untuk mendaftar di UIM itu atau Universitas Islam Madinah itu caranya bentuknya seperti apa? Apakah kita lewat Kemenak atau lewat seperti apa, itu bagaimana Ustaz? Untuk pendaftarannya tidak harus lewat jalur Kemenak, karena sudah ada website khusus yang bisa diakses untuk semua orang. Di situ nanti bisa diklik di website tersebut, www.idu.sa, iu.edu.sa. Bisa diklik di situ, nanti muncul tasjil pendaftaran ke Universitas Islam Madinah di situ nanti. Dan di sana juga dilampirkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang paling utama adalah ijazah SMA tentunya. Ijazah SMA atau hal-hal yang lain seperti daftar nilai, ijazah sanad. Yang kalau kita punya ijazah sanad Quran atau ijazah sanad yang lain bisa kita lampirkan di situ. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat sendiri di website tersebut syarat-syarat apa yang harus dipenuhi di sana. Mungkin ada sekitar 8 syarat ya. 8 atau 7 syarat berkas yang harus dipenuhi di sana. Baik. Berarti kalau untuk berkas nanti teman-teman bisa berkas itu berarti formulir apa aja yang akan dibawa ke sana. Kayak ijazah SMA kalian berarti harus lulus SMA dulu yang pertama. Terus biasanya ada paspor Ustaz ya. Paspor, kemudian tazkiyah, ya ada tazkiyah ya kan. Tazkiyah rekomendasi dari salah satu asatidzah umpamanya kita dekat dengan Ustadz Romlan atau Ustadz siapa yang bisa kita meminta ke sana untuk minta tazkiyah kayak gitu. Tazkiyah bisa dari kepala tokoh. Oh ya, dari kepala? Maksudnya Kemenak, dari ijazah dari Kemenak atau dari bupati atau dari orang-orang terpandang di tempat kita berada. Oke, siap. Jazakallah khairan. Itu berkaitan tentang prosedural yang berkas yang akan kita bawa ke sana. Walaupun saya belum pernah nyoba tapi ya seneng gitu loh ngikutin kayak gitu. Intinya kita buka websitenya. Kemudian Ustaz, tadi kan antum bicara tentang ini tentang berkas-berkas yang dibawa. Kalau ini pernah dengar Ustaz, saya kayak ada sistem murosalah sama muqabalah, itu apakah masih ada seperti itu? Muqabalah sama murosalah itu maksudnya apa? Bisa dijelasin ke teman-teman? Baik. Untuk murosalah itu sistem pengiriman pendaftaran menggunakan pengiriman berkas saja via online di situ. Jadi semua berkas-berkas yang diminta nanti dari ijazah, tazkiyah, surat sehat, SKCK, paspor dan lain sebagainya nanti di-scan dalam bentuk file, habis itu nanti dikirimkan ke alamat tersebut. Setelah itu nanti kita dapat istilahnya rekom tasjil atau nomor pendaftaran di sana. Itu murosalah. Adapun muqabalah itu sistemnya adalah masyayikh datang ke Indonesia, negara-negara tertentu di Indonesia, misalnya datangnya ke Darussalam Gontor atau ke Darun Najah di Jakarta, seperti itu.
Dia perwakilan dari beberapa masyayikh dari sana, dari UIM, datang ke pondok-pondok tersebut dan ada tes wawancara langsung antara pendaftar dengan para masyayikh di sana. Jadi kita datang langsung ke pondok-pondok tersebut dan wawancara langsung dengan dosen-dosen mereka, dosen-dosen tersebut. Adapun muqabalah itu sifatnya tidak tentu ya. Kadang pihak kampus menyediakan acara tersebut dan kadang pula tidak mengadakan acara tersebut dan mencukupkan hanya dengan murosalah saja. Seperti yang terjadi di akhir-akhir tahun ini ketika wabah pandemi Covid, itu muqabalah dihentikan sama sekali dan sistem pendaftaran penerimaan mahasiswa hanya menggunakan sistem murosalah. Jadi kita cukup mengirimkan berkas-berkas via online, nanti biasanya langsung diterima secara acak begitu. Di tahun berikutnya akan muncul nama-nama yang keterima, yang makbul di situs tersebut. Seperti itu. Oke ya. Intinya teman-teman nanti bisa lebih lanjut lagi di follow IG dari PPMI. PPMI itu apa, Ustaz? Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang ada di Saudi. Nanti itu di Saudi juga ada di Riyadh sendiri ya kan, Ustaz ya. Di Riyadh sendiri, ada di Makkah sendiri, ada di Madinah sendiri. Intinya ada semua. Teman-teman bisa ya, udah insya Allah nggak ada yang gaptek lagi, dicari websitenya. Itu untuk prosedural saja ya. Tadi sistemnya ada murosalah, muqabalah. Berhubung kemarin itu pandemi, seingat saya kemarin itu muqabalah ditiadakan, tinggal murosalah. Itu berarti cuman resmi berkas saja. Umpamanya Mas Evan dari Itisam apa saja dilengkapi, kirimkan. Apa pas pandemi kemarin kayaknya lebih mudah ya Ustaz ya? Lebih mudah karena cuman murosalah saja. Murosalah itu berarti cuman mengirimkan berkas. Murosalah, rosalah, yurosilu murosalah itu cuman mengirimkan berkas saja. Oke. Kemudian Ustaz, sukacita atau duka cita belajar di kota Nabi? Kalau positifnya, alhamdulillah di sana banyak sekali majelis ilmu, terutama di kota Nabi, di Masjid Nabawi di situ. Ada banyak sekali halaqah-halaqah ilmu dari berbagai macam disiplin ilmu, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu qiraat dan sebagainya. Semuanya ada hampir di setiap pojok-pojok Masjid Nabawi. Banyak sekali majelis ilmu, mungkin sekitar belasan masyayikh di sana, ulama-ulama kibar yang mengisi kajian di masjid tersebut. Bisa nanti kalian kalau datang ke sana ziarah dalam umrah, bisa melihat sendiri di sana banyak sekali majelis ilmu yang dibimbing langsung oleh masyayikh kibar seperti Syekh Abdul Muhsin, kemudian anaknya Syekh Abdul Razak, kemudian ada Syekh Sulaiman Rohaili, kemudian ada Syekh Solih Sindi dan lain sebagainya. Ada banyak sekali masyayikh yang mengajarkan ilmu di sana. Dan juga selain dari majelis ilmu juga ada ini pengambilan sanad Al-Quran di sana juga. Ada banyak sekali halaqah-halaqah tahfidz yang kalau kita pengen mengambil sanad bisa langsung setoran ke para masyayikh tersebut dan semuanya gratis. Nah, itu yang selain di kampus. Untuk di kampus sendiri ada banyak sekali macam kegiatan, seminar-seminar, workshop, kemudian pelatihan-pelatihan yang bisa kita dapatkan di sana. Dan untuk kuliahnya sendiri dimulai dari pagi sampai siang, yang sementara sisa waktu di sore hari dan malamnya bisa kita manfaatkan untuk menambah ilmu di Masjid Nabawi bersama para masyayikh. Seperti itu. Ada kuliah, kemudian ada tahfidz Quran, ada majelis ilmu, kemudian juga ada hafalan hadis dan semacamnya. Itu yang positifnya. Baik. Apalagi? Oke, tadi tentang sukacita sama duka citanya belum ada, Ustaz. Duka citanya. Ada nggak kira-kira itu belajar di kota Nabi itu ya tetap ada perjuangan nggak kira-kira? Selain apa Ustaz, di sana kan beasiswa tuh. Beasiswanya full apa enggak? Terus duka citanya ada nggak kita belajar di kota Nabi itu? Alhamdulillah untuk beasiswa kita full ya, dapat setiap bulan senilai 840 real. Itu sekitar 3 jutaan kalau dirupiahkan. Itu hampir setiap bulan kita dapatkan nominal tersebut. Belum lagi ditambah dengan kalau kita ikut acara-acara tertentu atau kita punya prestasi-prestasi tertentu di forum perlombaan, kita bisa dapat mukafaah yang lebih. Untuk duka cita ya mungkin yang setahu saya itu hanya kita kurang refreshing aja di sana. Iya. Artinya nggak bisa seperti kayak gini Ustaz. Maksudnya kita liburan kayak gitu ke pantai gitu nggak bisa atau gimana? Pantai ada, jadi wisata di sana itu cuma ya pantai. Itu pun kalau kita ke sana kita harus perlu perjuangannya. Kita harus ngumpulin duitnya dulu, kemudian kita nyusun
acaranya, kita sewa bisnya, kita sewa semuanya gitu. Nggak semudah yang ada di Indonesia. Kalau kita mau ke pantai tinggal ambil motor, pergi berangkat nyampe gitu. Kalau di sana kita mau refreshing tuh harus semuanya disiapin dari budgetnya, kemudian kita nyewa bisnya, koordinasinya dan segala macamnya seperti itu. Dan juga tempat wisata di sana sangat jarang sekali yang wisata alam. Karena di sana cuma ada gurun, padang pasir. Kalau wisata rohani banyak sekali di sana ya. Wisata banyak sekali gitu. Wisata religi. Ada banyak sekali Masjid Nabawi, kemudian tempat-tempat bersejarah dan di sana semua. Makam Wali. Makam-makam para syuhada Uhud, syuhada Badar itu banyak sekali. Ya. Nah, tempat-tempat bersejarah, kemudian ada benteng-benteng peninggalan dan semacamnya. Seperti itu. Walaupun kotanya di sana sangat maju-maju, tapi kalau budgetnya pas-pasan ya juga tidak berguna gitu. Baik, apalagi? Oke, jazakallahu khairan. Oke, kalau menurut saya sih bukan duka cita ya, karena itu kalau menurut saya sendiri itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada thalabatul ilmi. Kenapa? Ya tadi karena mungkin kita amanahnya dari Saudi itu dapat beasiswa, ya kan? Beasiswa itu kan dibiayain tuh kan. Ya itu mungkin bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala biar penuntut ilmu itu fokus kepada di situ. Mungkin nanti ketika liburannya itu healingnya itu ya ketika pas di sini, pas ketika terjun ke masyarakat, mungkin seperti itu. Saya menilainya gitu. Jadi belum ada kita dapati duka cita menuntut ilmu di kota Nabi, berarti menurut saya belum ada. Belum ada Ustaz ya? Mungkin belum ada. Belum ada. Oke, teman-teman, ini kan acaranya talkshow, jadi kita lebih kepada interaktif. Ini kalau ada pertanyaan, kayaknya tadi Mas Edi mau nanya sesuatu. Kamera bisa di shoot ke penanya bisa ini. Oke, Mas Edi, apa yang mau ditanyakan? Masalah kebiasaan orang-orang Arab itu, interaksinya dengan orang-orang Arab itu, dengan tetangganya itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Jadi interaksi sosial orang Arab dengan tetangga itu seperti apa bentuknya, Ustaz? Fadhol, Ustaz. Alhamdulillah interaksi orang Arab sebenarnya bisa dibilang cukup sangat baik ya di sana. Karena orang Arab juga terkenal dermawan, suka membagikan bantuan-bantuan baik itu berupa makanan ataupun barang-barang. Bisa kita lihat di sana hampir setiap hari Senin dan Kamis itu ada buka bersama ya untuk iftar jama'i untuk orang-orang yang puasa sunnah di situ. Dan itu di masjid-masjid, di Masjid Nabawi terutama, kita datang langsung, di situ ada banyak suguhan-suguhan dari teh, kurma, roti-roti dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk dari kedermawanan orang-orang Arab. Ada juga para masyayikh yang suka memberikan uang tambahan gitu untuk para mahasiswa juga gitu. Hampir setiap bulan mahasiswa mendapatkan sekitar 100 real gitu. Hampir setiap bulan ada. Seperti itu. Oke, jazakallahu khairan, Ustaz. Ini ada yang mau nanya lagi nggak ini? Kalau nggak, aku mau nanya. Oke, sebelum Mas Barudin tak tanya dulu, Ustaz. Ini kan banyak juga yang punya anak perempuan ya, Ustaz ya. Bisa nggak kira-kira kalau ini kan nggak semua kita anaknya laki-laki kan, maksudnya kiat-kiat biar anaknya nanti juga bisa belajar di Timur Tengah gitu, Ustaz. Maksudnya kiat-kiatnya apa gitu? Atau harus pakai mahram atau bagaimana, Ustaz? Ini kan kita nggak semua anaknya ini kan laki-laki kan, ada yang perempuan. Nah ini contohnya ini belakang. Untuk anak perempuan nih, untuk kuliah perempuan, setahu saya masih hanya satu jamiah saja yang Jamiah Naura yang di Saudi ya, yang menerima beasiswa Al-Amira itu. Naura, Jamiah Naura. Yang menerima mahasiswi dari luar Saudi. Untuk yang umumnya mahasiswinya untuk warga Saudi saja atau orang-orang yang memang bermukim di Saudi tersebut gitu. Jadi yang sifatnya internasional setahu saya masih satu aja gitu. Dan itu pun syaratnya tetap harus pakai mahram. Harus punya mahram di sana, orang yang kerja di sana atau walinya minimal. Kalaupun tidak punya anak perempuannya tidak bisa ke sana, setidaknya masih bisa mencari menantu laki-laki. Masya Allah, salutif ya. Contohnya beliau ya. Oke, jazakallahu khairan. Ini Mas Barudin akan bertanya kepada Ustadz Mikdad. Ini anaknya cewek cowok ini anaknya. Betul, Ustaz? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Ini saya mau tanyakan, kalau untuk beasiswa yang ke Arab ya, itu biaya kehidupannya untuk kesehari-harinya itu apakah ditanggung juga atau diambilkan istilahnya dari beasiswa tadi itu?
Misalnya yang untuk makan, untuk minum, istilahnya untuk kebutuhan sehari-harinya itu. Mungkin itu aja, makasih. Karena untuk kuliah kita semuanya gratis ya, untuk kuliah gratis. Kemudian kita dapat uang saku senilai 800 real di situ. Dan untuk makan nanti ada kantin khusus di situ, kantin di kampus. Kemudian kita dari uang tersebut 800 kita belikan kupon makan selama 1 bulan. Kupon makan selama 1 bulan itu sekitar 150 real. Nah, jadi di 150 real kita belikan kupon untuk bisa makan selama 1 bulan 3 kali sehari. Nah, sisanya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lain seperti itu. Untuk beli kitab atau untuk sekedar memberikan kepada orang tua, ngirim ke orang tua gitu. Karena rata-rata orang di sana, masuk di sana juga rajin mengirimkan sisa-sisa mukafat tersebut ke keluarga yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ada lagi? Oke, ini agak sedikit menjelimet tadi. Tadi kan full beasiswa kan. Tadi antum bilang ada 150 real itu untuk kantin, itu berarti kan uang jajan saat itu. Lebih ke jajan ke kantin kan. Kalau untuk makan di asrama itu kan berarti udah free kan? Enggak, itu makan. Oh, itu dipotong. 150 itu untuk uang makan. Oh, tetap ada ya. Tetap kita bayar karena kan itu sifatnya opsional ya. Kalau kita mau makan di situ kita bayar 150. Kalau kita mau masak sendiri berarti kita nggak perlu bayar gitu. Kita bisa beli beras, beli segala macam bumbu-bumbu dapur dan sebagainya, kita olah sendiri. Karena kadang memang makanan di sana nggak cocok bagi kita gitu. Walaupun terlihat walaupun terlihat enak gitu, ayamnya besar-besar gitu misalnya gitu, atau bumbu terlihat contohnya wae teh ratuyan kebuli ratuyan. Iya mungkin ya, karena kadang memang nggak cocok bagi sebagian kita gitu. Awal-awal mungkin terlihat masya Allah banyak sekali gitu, enak sekali, tapi setelah berlalu 1 bulan kok merasanya tidak cocok. Kita lebih suka yang goreng-gorengan gitu, nasi goreng atau indomie dan semacamnya seperti itu. Jazakallah khairan. Ada yang lagi yang mau nanya, Pak Fadol? Nanti bisa di kamera, bisa di shoot ke yang lain. Fadol, yang mau nanya teman-teman. Ini yang santri-santri Itisam atau santri yuk. Zaki nanya nggak? Mas Stefan? Mas Ropek kita. Hobi manuk ora. Yang mau nanya. Kopenan ya. Ada yang nanya, kalau nggak aku yang nanya nih, kalau nggak ada. Hah? Mas Antoro mau nanya? Oke. Tadi masih secara masih secara umum ya, general saja. Ini Ustaz, kan kita pulang pergi kan ada liburan tuh kan, ada liburan musim panas, musim dingin. Itu gimana Ustaz? Biaya kita pulang pergi kayak antum pamannya pulang buat birrul walidain ke orang tua sampai semester ini pengen pulang kayak gitu, gimana pembiayaannya Ustaz? Untuk tiket pulang pergi biasanya dilakukan di musim panas ya. Musim panas itu sekitar bulan apa ya? Musim panas kalau di Saudi kan bulan habis Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli sampai Agustus gitu. Kadang seringnya bertepatan dengan bulan Ramadan sampai haji gitu. Dan di sana kita mendapatkan tiket gratis pulang pergi, dibiayain pesawatnya gitu. Pulang pergi Ustaz ya? Pulang pergi dibiayain. Itu senilai 2.000 real berarti. 2.000 real. Berapa juta gitu? 2.000 real. Berapa juta? 3 juta lebih atau 4 juta? 2 kali 4, 8 jutaan. 8 jutaan. Tapi itu dalam bentuk tiket saja, tidak bisa diuangkan. Kalau kita pengen nggak pulang dan ngambil uangnya itu tidak bisa gitu. Jadi pilihannya cuma ambil atau tinggalkan gitu. Seperti itu. Untuk biaya pulang pergi Ustaz? Pulang pergi gitu. Dan tanggalnya kita bisa pilih gitu. Tanggal bisa pilih. Tanggalnya, selama pas itu liburan. Iya. Oke. Misalnya mungkin ada yang pengen haji gitu kan, karena kan liburannya sampai bulan Muharram gitu. Kalau kita pengen haji di sana kita juga pakai biaya sendiri, sekitar 5.000 6.000 real. Kita ngumpulin duit sendiri. Berarti sekarang berapa tuh? Kalau dirupiahin berapa? Sekitar 20 jutaan. 20 juta. Kalau 20 kita jutaan. berapa? Kira berapa? 40 ya? 60 ya? Kalau dari Indonesia 60 kalau dari Indonesia. 40 atau 50? 40 sekian. 40 sekian. Nah, kalau dari sana cukup sekitar 5.000 real sampai 6.000 real. Itu kalau biaya sendiri. Bisa juga mencari donatur yang memberkatkan ibadah haji tersebut. Dan di sana nggak perlu menanti bertahun-tahun. Cukup datang ke agen travel, serahkan biayanya dan langsung tahun itu juga dia berangkat haji. Alhamdulillah di sana kemudahan untuk ibadah-ibadah semacam haji dan umrah sangat dimudahkan sekali. Seperti itu Ustaz.
Jazakallahu khairan. Artinya dalam setiap momen bulan-bulan haram atau bulan-bulan, yaitu di situ ada bulan-bulan haji, bulan-bulan ibadah, itu tinggal nari awak ya basa Jawa Ustaz ya. Tinggal nari awak ya basa Indonesia nih. Ya niat kita aja mau apa enggak mau ibadah. Ketika kita mau pengen umroh tinggal umroh gitu ya. Ketika pengen haji musimnya pas musim haji berarti tinggal gitu aja. Ya kayak gitu. Budgetnya ada enggak gitu ya. Oke, berarti enggak menjamin orang yang tinggal di Arab itu kayak langsung mangkat yang Madinah terus atau Makkah langsung di haji itu enggak. Ternyata juga ada prosedural atau ada regulasi yang sama sebagaimana kita. Mungkin ada asumsi dari masyarakat kita yang namanya Saudi itu ya semena-mena atau seenak EDW atau apa. Ternyata enggak, mereka juga ada aturan, ada regulasi yang sesuai dengan proseduralnya, juga taat dengan pemerintah seperti itu. Oke teman-teman, selain berkaitan dengan haji dan umrah ketika kita belajar di Madinah itu, ada lagi nggak kira-kira yang mau nanya? Yang mau nanya tentang beasiswa di Timur Tengah secara umum, khususnya di Madinah, ada nggak kira-kira? Mas Andi mau nanya nggak nih Mas Andi? Kalau nggak ada kita cukupkan ini, kalau nggak ada. Nggak ada, Zaki. Ini spesial khusus untuk yang belajar-belajar sebenarnya, kalau nggak ada yang nanya. Mungkin apakah sekolahnya harus muadalah dulu untuk bisa keterima atau tidak gitu? Jadi pertanyaannya, sekolahnya harus sudahkah akreditasi dengan sudahkah sekolahnya itu sudah akreditasi dengan Jamiah Islam Madinah UIM ya? Itu syaratnya sudah apa belum, itu nanti bagaimana penjelasannya. Kalau seandainya umpamanya di Al-Ittisam belum akreditasi, bagaimana, apakah masih bisa atau tetap harus akreditasi dulu sekolahnya, atau pondok-pondok yang lain yang masih mungkin baru berkembang Ustaz? Untuk akreditasi atau muadalah itu tidak wajib sifatnya. Jadi hampir semuanya memiliki kesempatan yang sama, baik itu dari mahat pondok-pondok yang muadalah ataupun yang belum muadalah, itu semuanya masih memiliki kesempatan yang sama. Karena di sini juga banyak sekali orang-orang yang mendaftar dengan menggunakan ijazah SMA, SMK, kesetaraan, paket C, dan banyak sekali orang-orang yang mendaftar dengan ijazah tersebut. Hanya saja memang prosentase dari pondok-pondok yang muadalah itu lebih besar daripada pondok-pondok yang non muadalah. Mungkin kayak Gontor tersebut, Gontor kan sudah diakui ya. Itu hampir tiap tahun sekitar 40 orang itu diterima gitu. Dan pondok-pondok yang lain juga insya Allah banyak juga gitu. Seperti Al-Irsyad sekitar 30 gitu. Bukhari juga sekitar 20-an, Binbas sekitar belasan juga dan sebagainya. Seperti itu Ustaz. Dan jangan berkecil hati untuk pondok-pondok yang belum ada lah, karena tetap banyak sekali teman-teman di sana yang bisa lolos untuk masuk keterima di sana. Oke, jazakallahu khairan. Jadi intinya tidak bukan sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin. Kita yang mungkin ijazah SMA ataupun mungkin pondok yang belum akreditasi, itu masih insya Allah masih ada peluang untuk belajar di kota Nabi. Tetapi setahu Ana juga, ini kan kalau sudah muadalah itu istilahnya sudah lebih dimudahkan, karena sudah sudah diketahui mahat tersebut itu sudah diketahui oleh pihak jamiah, pihak universitas ya. Jadi udah diketahui umpamanya pondok A ini udah akreditasi, udah dimonitoring sama mereka. Jadi lebih lebih berpeluang besar gitu. Tetapi bukan menutup kemungkinan bagi kita yang mungkin lulusan SMA terus mau nyoba kayak gitu, nggak apa-apa. Insya Allah Allah mudahkan selama kita yaitu wasta'in billah wala ta'jas ya. Jadi kita minta sama Allah, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Insya Allah kita coba. Mungkin tahun ini belum keterima, bisa tahun depannya atau tahun depannya. Karena Ustadz Mikdad ini termasuk yang agak terakhir, karena di angkatan beliau itu sudah duluan Ustadz ya. Beliau baru 2 tahun setelahnya atau berapa tahun? Dari ijazah sekitar 4 tahun. 4 tahun tuh, bayangin. Sudah lulus 4 tahun baru dipanggil ke Saudi. Padahal beliau sudah posisinya udah kuliah di Lipia Jakarta. Ya, demi bisa belajar di kota Nabi, beliau tinggalkan Lipia Jakarta. Padahal Lipia Jakarta juga full beasiswa. Oke, mungkin sekian ini teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita kita bincangkan di pagi hari ini menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan kepada kita semuanya, menjadi wasilah bagi kita semuanya, anak keturunan kita bisa belajar di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita cukupkan acara di pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.